Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Kita juga telah masuk kepada materi tentang PAI, yaitu membahas zakat atau macam-macam zakat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas segera menyiapkan anggotanya untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah memulai sebelum pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Kemudian kita akan mempertanyakan kabar kalian. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kita siap memulai pelajaran pada hari ini? Apakah siap? Ya. Apakah siap? Ya. Oke. Kemarin Pak Lutfi sudah menugaskan kalian untuk membagi menjadi 6 kelompok. Dan masing-masing kelompok memiliki materi yang sudah ditentukan oleh Pak Lutfi, yang tentu saja berkaitan tentang zakat. Untuk itu, hari ini tugas kalian adalah setiap kelompok mempresentasikan tentang materinya masing-masing, untuk supaya kita belajar aktif semuanya, tidak ada yang pasif di kelas ini. Setuju? Setuju. Oke, langsung saja. Kemarin Pak Lutfi sudah
menugaskan kalian menjadi kelompok. Kelompok 1 siapa, Cung? Kelompok 2, Cung? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, langsung saja. Untuk kelompok 1, kalau dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya kepada kelompok 1, segera maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang zakat. Sesuai menurut mazhab pengertian zakat adalah tumbuh dan berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi mendefinisikan pengertian zakat dengan angka pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Dalam Al-Quran, zakat disebut sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya disejajarkan dengan sholat dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada dasarnya jenis zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs jiwa disebut juga zakat fitrah dan zakat mahal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter 2,5 kilogram. Namun pokok ilmu daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita menggantinya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut. Dilakukan dengan zakatnya itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Sementara zakat ma'al harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun. Ketika syarat zakat terpenuhi, zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat, di antaranya zakat penghasilan, pemilihan, pertanian, pertambahan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Apabila seorang muslim merdeka, begitulah dari kami. Semoga bisa dipahami.
itulah paparan daripada presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian masalah terkait tentang pengertian zakat yang tadi sudah disampaikan, maka akan dibuka pertanyaan kepada audiens. Hanya diperuntukkan 1 pertanyaan saja. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak, saya dari kelompok Oh iya, 4. sebentar. Dari kelompok berapa? 4. Apa pertanyaan? Apakah saudara kandung berhak menerima zakat mal? Apakah saudara kandung Apakah saudara kandung menerima zakat berhak menerima zakat mal? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Kita harus aktif semuanya ya. Tadi juga presentasi juga udah bagus. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Apakah saudara kandung berhak menerima zakat mal? Coba silakan jawab untuk kelompok 1. Bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal dia mampu? Apa gimana tadi? Apa jawabannya? Bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat? Pak, ini tadi dulu. Stop dulu. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Ia tentu saja wajib karena menunjukkan zakat hukumnya wajib dari setiap muslim, tidak kecuali anak-anak. Zakat juga merupakan jenis ibadah yang Silakan dijawab pertanyaan daripada kelompok 4. Silakan. Bukan orang yang wajib dinafkahi. Saudara kandung tersebut termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Oke, tepuk tangan untuk jawaban daripada kelompok 1. Jawabannya adalah saudara kandung berhak menerima zakat mal jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama tadi, saudara kandung tersebut bukan orang yang wajib dinafkahi. Kemudian saudara kandung tersebut termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Jadi boleh jawabannya saudara kandung menerima zakat mal. Pak Lutfi ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya, dan terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya kepada lawan kelompoknya. Kemudian mangga diakhiri dengan ditutup untuk presentasi kelompok 1-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Sudah selesai. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka silakan ke tempat duduknya kembali. Setelah itu maka akan lanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk maju ke depan. Silakan. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Mana suaranya? Tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk segera memperkenalkan diri dari kelompok berapa dan akan menyampaikan materi apa. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang pengertian zakat fitrah. Langsung saja kami akan Yang lain tolong disimak. Kelompok 2 akan memaparkan materi. Silakan. pengertian zakat fitrah dikutip dari website Badan Amil Zakat Nasional. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Zakat fitrah selain sebagai ritual penyucian diri setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat diartikan sebagai ekspresi kepedulian terhadap individu yang kurang mampu dengan berbagi kebahagiaan saat merayakan hari raya bersama. Teruskan. Niat zakat untuk diri sendiri dan keluarga. Niat harus dibaca saat hendak menyerahkan zakat, baik secara lisan maupun dalam hati dengan tujuan memperkuat keikhlasan. Niat zakat fitrah berbeda-beda, tergantung pada apakah zakat itu untuk diri sendiri, istri, anak laki-laki, anak perempuan, atau orang yang diwakilkan. Dikutip juga dari Basnas. Berikut adalah niat-niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah mewakili istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah mewakili anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah mewakili anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, fardu karena Allah Ta'ala.
Cukup dari kami. Presentasi dari hari ini tentang pengertian zakat fitrah. Untuk itu kami persilakan pada audiens untuk bertanya satu pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya tentang zakat, pengertian zakat fitrah. Dan untuk melanjutkan daripada presentasi ini, kelompok 2 mempersilahkan daripada audiens untuk bertanya satu pertanyaan. Siapa tadi? Dari kelompok berapa? 5. Silakan pakai dari kelompok 5. Ingin bertanya apa? Kapankah batas waktu itu menunaikan zakat fitrah? Kapankah batas waktu untuk menunaikan zakat fitrah? Oke, pertanyaan yang bagus. Kapankah batas waktu untuk menunaikan zakat fitrah? Silakan untuk kelompok 2 segera menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Waktu mubah yaitu kita diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan mentakdirnya, menggerakkan, yaitu dimulai 1 Ramadan hingga di akhir bulan tersebut. Ada waktu yang diwajibkan bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah, yaitu ketika terbenamnya matahari atau malam 1 Syawal. Oke. Jawabannya adalah zakat fitrah boleh dikeluarkan dari mulai 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, yang dibatasi oleh 1 malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal itu adalah batas akhir daripada mengeluarkan zakat fitrah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 segera menutup presentasinya untuk segera melanjutkan kelompok yang lain. Terima kasih kami ucapkan. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Sekali lagi boleh dibilang tetap semangat. Harus semangat karena belajar itu hukumnya wajib. Ya, jadi kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun untuk meraih pengetahuan yang kita kejar. Oke, selanjutnya presentasi yang ketiga oleh kelompok 3. Maka persilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Tepuk tangannya, Bang. Tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Ayo. Orang dan kawan-kawan silakan. Ayo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3
lagi tentang pengertian zakat teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan bahkan berasal dari kata bahasa Arab, artinya harta Yang lain silakan siap-siap untuk mencatat materi yang barangkali jamaah dari kata mahal adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Lisanul Arab menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Satu, zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Dua, zakat aset perdagangan. Tiga, zakat atas hewan ternak. Empat, zakat atas hasil penanaman. Lima, zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. 6, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. 7, zakat atas hasil penyewaan aset. 8, zakat atas hasil jasa profesi. 9, zakat atas hasil saham dan obligasi. Silakan yang lain disimak ya, biar bisa memahami tentang sekarang Pak. 1, emas, perak, dan logam mulia lainnya. 2, uang dan surat berharga lain. 3, perniagaan. 4, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5, peternakan dan perikanan. 6, pertambangan. 7, perindustrian. 8, pendapatan dan jasa. 9, rika. 1, kepemilikan penuh. 2, harta halal dan diperolehkan secara halal. 3, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan dimanfaatkan. 4, mencukupi nishab. 5, bebas dari hutang. 6, mencapai haul. 7, atau dapat ditunaikan saat panen. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami persilahkan pada Indrian untuk mempertanyakan satu pertanyaan saja. Cik, terima kasih kepada kelompok 3 ya, atas pemaparan materi. Kemudian selanjutnya siapa di antara audiens yang ingin mempertanyakan tentang masalah pengertian zakat mal? Dipersilakan pada audiens, acungkan tangan. Ya, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 6 ada pertanyaan. Untuk kelompok 4 ada. Kelompok 3 ya?
Silakan. Apakah anak-anak wajib membayar zakat? Apakah Anak-anak wajib membayar zakat? apakah anak-anak wajib membayar zakat? Pertanyaan dari kelompok 6. Silakan. Pak. Silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya, tentu saja wajib karena menunaikan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, tidak mencari anak-anak. Zakat juga merupakan jenis ibadah yang menolak merupakan Islam. Oke, jawabannya berarti wajib meskipun anak-anak, ya, karena zakat adalah hal yang harus dilakukan oleh muslim, karena zakat termasuk dalam rukun Islam. Oke. Oke, silakan untuk kelompok 3 dicukupkan presentasinya dan ingin disampaikan kembali oleh kelompok yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Kami ucapkan dan kami akhiri. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru diucapkan kepada kelompok 3. Mangga kelompok 3 untuk segera kembali duduk di bangkunya masing-masing. Silakan. Tepuk tangannya mana? Untuk kelompok 3 sudah bagus, sudah mendapatkan materi. Kemudian lanjut kepada kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Untuk kelompok 4, Politi persilakan untuk maju ke depan. Silakan. Tepuk tangan dulu. Bangga. Silakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang ketentuan zakat fitrah. Langsung saja. Zakat fitrah, adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri sebagaimana hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 Yang lain boleh mempersiapkan kurma atau 1 gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, lelaki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat
Bukhari Muslim selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap yang kurang maupun membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam hidup pada saat bulan Ramadan dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok. Untuk malam dan hari raya Idul Fitri besarnya adalah beras atau makanan pokok seberat 25 kg atau 35 liter per jiwa. Para ulama di antaranya Syekhah Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 kg gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi berdasarkan Ketua Basnas No. 10 tahun 2024 tentang nilai zakat fitrah dan hijrah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp450. Hari jiwa Basnas akan menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras kepada mustahik yang membutuhkan. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sementara itu penyalurannya kepada mustahik penerima zakat paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Cukup dari kami tentang materi ketentuan zakat fitrah. Kami persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Satu pertanyaan. Silakan siapa yang akan bertanya kepada kelompok 4 terkait tentang ketentuan zakat fitrah. Siapa yang akan bertanya? Ya, ini dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal dia mampu? Bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal dia mampu? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaannya yaitu dia mampu, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Seperti itu intinya. Itu gimana kira-kira jawabannya? Silakan. Zakat fitrah merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu. Apabila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat padahal dia maupun maka termasuk dosa besar. Oke. Jika dia mampu, dia tidak mengeluarkan zakat, menurut kelompok daripada kelompok 4 ini, ketika udah mampu tapi tidak membayar zakat, maka itu terbilang dosa besar. Gimana? Sudah cukup? Cukup. Ya. Silakan. Kemudian ditutup presentasinya akan dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada kelompok 4. Kemudian selanjutnya langsung saja ya, supaya kita sama-sama bisa menyampaikan materi. Maka lanjut selanjutnya untuk kelompok 5. Kepada kelompok 5, kalau dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi langsung saja tentang ketentuan zakat mal. Mal berasal dari kata bahasa Arab, artinya harta atau kepemilikan. Amal dari kata amal, karena sebenarnya itu memiliki manusia tertentu yang semestinya memiliki lisan Al-Quran. Menurut Islam sendiri akan merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki digunakan dengan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu pengertiannya zakat mal berarti zakat yang diterima atas segala jenis harta dan secara zat maupun substansi, perolehan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas barang kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, berdasarkan hasil perbuatan, hasil perdagangan, ada hasil lain, hasil sewa, hasil dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syakib Silakan yang lain disiapkan bukunya. Catat ya menurut kalian itu penting ya. mengikuti simpanan emas, perak dan barang lainnya. Zakat atas aset perdagangan. Zakat atas hewan ternak. Zakat atas hasil pertanian. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Dan zakat hasil tanaman dan kapal laut. Zakat atas hasil penyewaan aset. Zakat atas hasil jasa prestasi. Zakat atas hasil saham dan obligasi. Demikian dengan yang dijelaskan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Zakat amal mengikuti. Cukup sekian dari kami. Selanjutnya kami buka pertanyaan kepada audiens. Satu pertanyaan, silakan. Siapa yang akan bertanya kepada kelompok 5 terkait tentang ketentuan zakat mal yang tadi sudah dipaparkan materinya? Cung, dari kelompok mana? Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 apa 2? Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 5. Apa pertanyaannya? Apa
Apakah syarat wajib zakat mal? Apakah syarat wajib Zakat zakat mal? Pertanyaan yang bagus, tepuk tangannya. Ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 5. Apakah syarat dari zakat mal? Betul? Syarat-syaratnya apa saja? Silakan. Syaratnya adalah izin merdeka, berakal yang baik, harta memahami lisan. Syaratnya adalah tadi Islam, kemudian merdeka, kemudian Berakal yang baik, berakal atau balik, kemudian hartanya sudah memenuhi lisan. nisab. Itu syarat-syarat untuk menunaikan zakat mal atau zakat harta. Gimana? Sudah cukup? Jawabannya cukup. Oke. Terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya dan atas segala pemaparan tentang ilmu tentang ketentuan zakat mal. Ya, untuk itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok yang terakhir ya, kelompok 6. Maka untuk kelompok 5 segera kembali ke tempatnya. Dan lanjut untuk kelompok 6 diharapkan maju ke depan. Ini kelompok terakhir. Tepuk tangannya mana? Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang menerima zakat sebagaimana diketahui dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hari ini karena zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar golongan yang memerlukan tersebut. Mustahik zakat. Siapa saja yang termasuk mustahik zakat fitrah dan zakat mal? Mari simak penjelasan manfaatnya pada artikel berikut ini. Mengenai mustahik zakat. Mustahik zakat adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu menjadikan mereka berhak menerima bantuan zakat dari masyarakat. Syarat-syarat ini telah dijelaskan secara detail dalam ajaran Islam dan penentuan siapa yang termasuk dalam kategori mustahik zakat memiliki landasan agama yang kuat. Dengan kata lain, golongan yang termasuk mustahik atau mustahik zakat merupakan orang yang berhak menerima zakat, sementara pemberian zakat tersebut dengan muzaki. Merujuk dalam surat Al-Taubah dapat 8 golongan yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang digunakan hatinya mulak untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat Al-Taubah.
Berapakah golongan mustahik zakat? Fakir orang yang tergolong sulit hidupnya. Golongan yang termasuk fakir tidak memiliki harta, tenaga maupun daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah mereka sangat membutuhkan bantuan finansial untuk bertahan hidup. Miskin selain fakir menerima zakat berikutnya adalah orang miskin. Orang yang disebut miskin berarti sulit dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta sedang dalam kekurangan. Orang miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbeda dengan fakir, orang miskin mungkin masih memiliki sedikit sumber daya, tetapi masih tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Amil adalah petugas zakat atau orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Mereka juga berhak menerima sebagai dari zakat sebagai upah untuk pekerjaan mereka. Mualaf, golongan mustahik zakat selanjutnya yaitu mualaf. Orang yang disebut adalah mereka yang baru saja masuk Islam atau orang-orang yang masih lemah iman serta membutuhkan bantuan untuk memperkuat keyakinan maupun kehidupan dalam ajaran Islam. Gharim atau Brahim adalah orang yang memiliki hutang dengan alasan yang sah dalam Islam dan kesulitan untuk melunasinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar hutang dan membebaskan mereka dari bebas keuangan yang membelenggu mereka atau memerdekakan budak. Di sana lalu banyak orang yang menjadi budak yang diperjualbelikan melakukan praktik perbudakan sudah jarang terjadi. Zakat masih dapat digunakan untuk memerdekakan budak atau orang-orang yang dilawan secara tidak adil. Dengan zakat maka orang-orang tersebut akan mendapatkan kebebasan dan kesabaran untuk hidup dengan martabat. Fisabilillah. Golongan penerima zakat fitrah maupun zakat harta ini mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau Ibnu Syabil. Hukumnya mengalirkan zakat langsung pada mustahik. Saban ada larangan maupun hukum menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, namun dalam sunnah Rasulullah SAW dan sejarah perkembangan zakat pembayaran maupun pendistribusian zakat kerap dilakukan oleh amil. Cukup sekian dari kami tentang materi mustahik zakat. Untuk itu kami persilakan pada audiens untuk bertanya satu pertanyaan. Silakan. Siapa yang akan bertanya kepada kelompok 6 terkait tentang mustahik zakat? Tentang mustahik zakat. Dari kelompok berapa? Oke, ada yang bertanya dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Apa pertanyaannya? Bolehkah seseorang istri berzakat kepada suami sendiri yang termasuk golongan mustahik zakat? Bolehkah seorang istri berzakat kepada suami? Suami itu termasuk golongan tergolong kepada golongan mustahik. Gimana kira-kira? Boleh atau tidak? Silakan. Tidak ada masalah bagi wanita yang Gimana? tidak ada masalah bagi wanita yang mengeluarkan zakat perhiasan atau zakat lainnya kepada suami yang sakit atau memiliki hutang yang tidak mampu dilunasi. Oke, berarti jawabannya boleh atau tidak? Tidak. Oke. Jawabannya tidak. Gimana kelompok 3?
Cukup dari jawaban dari kelompok 6? Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Silakan ditutup dulu. Terima kasih mengucapkan Al-Mahiril kami akhiri presentasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah selesai menjalankan tugas kepada kalian yang sudah paling dibebankan ya, tentang masalah pembagian materi tentang zakat. Dan perlu kita ketahui bahwa zakat itu ternyata macam-macam. Ya, ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Dan di dalam zakat mal dan di dalam zakat fitrah juga ternyata ada hal-hal yang disebut syarat untuk bisa melakukan atau mengeluarkan zakat tersebut. Mal ada syarat-syaratnya. Zakat fitrah itu wajib untuk seluruh muslim karena zakat fitrah merupakan rukun Islam. Yang keberapa? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama, membaca kedua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Nah, ini jadi rukun Islam, makanya wajib untuk dilaksanakan seluruh umat muslim. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menggembirakan? Apakah seru? Apakah seru? Kenapa seru? Karena kita semuanya bisa aktif di kelas ini, jadi tidak ada yang pasif, ya enggak? Kita saling bergantian untuk berkesempatan berbicara di depan ini supaya kedepannya kamu akan menjadi mental yang juara. Nanti dimanapun kamu berada, kamu siap untuk menghadapi masyarakat. Kalau misalkan di luar daripada sekolah. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi insan yang kamil, insan yang menuju kesempurnaan, supaya bisa bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk bangsa, tentunya juga untuk agama kita, yaitu agama Islam. Cukup sekian, kalau diakhiri, semoga sekali lagi bermanfaat. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.